Ingat Bu, ibu jangan merasa aman dari fitnah. Bisa aja dengerin ceramah orang sesat, jadi tertarik. Maka hati-hati, ya bergaul sama temen, pilih-pilih. Ya, kenapa? Ya kan manusia itu masuk neraka, kata Ibnu Qayyim, gara-gara 3 pintu. Pintu yang pertama namanya pintu syubhat. Pintu apa? Syubhat. Apa tuh? Keraguan-raguan. Yang mewariskan apa? Yang mewariskan keraguan terhadap agama. Ya, tahu nggak? Nggak ada loh dalilnya tuh cadar tuh. Masa? Ragu dah. Ya, padahal ulama-ulama sudah bahas tuh. Bu, orang kalau ngelamar lihat apa? Ngelamar lihat apa? Lihat muka. Lah berarti kan belum pernah lihat, karena mukanya diapain? Ditutup. Gitu kan. Ya, berarti kan belum ngelihat, berarti mukanya ditutup. Kalau memang mukanya terbuka, ya nggak usah nazar. Tuh ibu aja apal yang kagak pakai nazar. Ya kan, nggak usah nazar. Kenapa orang udah lihat mukanya kok? Ya, terus gini, kaki aja aurat, apalagi muka. Coba ibu, ada nggak orang terlena karena kaki? Gue seneng tuh sama ibu itu. Kenapa? Kakinya bagus. Nggak ada, apalagi jempolnya, cantengan begitu gitu. Jadi kalau kaki aja aurat, apalagi muka. Walaupun hukumnya ikhtilaf ulama, apakah wajib atau sunnah gitu loh. Ya, jadi kan bahas hukum itu ya ada patokannya, Quran, hadis, asar, ya, qaulus sahabat, ya, ijma ulama, seperti itu. Gara-gara denger gitu goyang. Ibu, orang kalau memang awal hijrahnya terpaksa ya bisa suka goyang gitu. Pakai jilbab gara-gara laki, cerai. Buka jilbabnya lebih parah lagi. Ya, ini niatnya nih. Jadi hati-hati. Ya, tahu nggak Bu? Imam Ahmad lagi ada tamu. Lalu istrinya kedengaran suara sendalnya. Tak tok, tak tok. Sama Imam Ahmad dikasih tahu istrinya supaya jangan begitu. Padahal cuman apa tadi? Sendal suaranya bakiaknya doang, kan kagak bikin seksi Bu. Tak tok, tak tok. Orang kan denger apa ini? Tapi bagi Imam Ahmad gak boleh. Ya, cemburunya luar biasa orang beriman begitu. Gak mau jadi dayus. Apa tuh? Suami yang rela istrinya bermaksiat. Siapa yang yakin kita bakalan terus ngaji? Ini ada cerita Bu. Ada wanita solehah luar biasa. Suka ngerangkum, bukan di Indonesia. Di negeri Yaman. Wanita ini pintar, cerdas, hafalannya bagus. Ilmunya banyak. Dilamar sama murid-murid yang penuntut ilmu, nggak ada yang diterima. Dilamar sama syekh, nggak diterima. Alasannya apa? Masih pengen belajar, menuntut ilmu. Entah berapa lama wanita itu udah nggak ke majelis taklim lagi, udah nggak nuntut ilmu lagi. Dia nikah sama orang biasa, kemudian disibukkan dengan urusan dunianya. Tuh, padahal tadinya solehah banget. Kan saya pernah cerita, saya pernah bagi di sahabat Ustadz Agus ya. Ya, itu kan ada cerita wanita bercadar. Terus wanita ini suaminya sudah sunnah, anaknya pun sudah sekolah di sunnah. Gara-gara reunian ketemu sama mantan.
Akhirnya terjalin hubungan. Akhirnya suaminya tahu, marah, dibanting handphonenya. Handphone dibanting, nomornya hilang. Tapi nomornya ada di hatinya kan. Akhirnya terjalin lagi itu hubungan. Akhirnya apa Bu? Entah terjadi apa, tapi yang pasti wanita ini dicekek oleh siapa? Dicek pakai tali oleh pacarnya ini. Kemudian dilempar ke halaman masjid, mati. Dan dilihat di celana dalamnya ada bekas air mani. Ya, kalau yang beredar katanya berzinah di mobil. Wallahu a'lam. Padahal lihat Bu, berhijabnya panjang-panjang, bercadar, tapi fitnah siapa yang tahu? Apalagi yang kodongannya nyekek. Jangan lebih merasa aman lagi gitu loh. Jadi kata Syekh Fauzan, makin menguat keimanan seseorang, dia harus makin khawatir. Khawatir terhadap apa? Terhadap fitnah. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang bisa masuk neraka karena 3. Yang pertama apa tadi? Pintu apa tadi? Syubhat. Apa warisan syubhat? Mewariskan keraguan. Yang kedua, pintu nafsu. Pintu hawa nafsu. Apa warisan hawa nafsu ini? Lebih mementingkan nafsu daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu. Kalau tadi syubhat, ya ini nafsu. Yang ketiga, pintu kemarahan. Pintu kemarahan. Apa yang diwariskan oleh kemarahan? Permusuhan kepada manusia. Maka inilah 3 pintu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Syubhat, syahwat, marahan. Ya, maka kita harus khawatir. Ya, jangan sampai ada syubhat masuk. Jangan sampai ya Allah, ya, tiba-tiba kok jadi goyang. Ya, tiba-tiba ada sesuatu yang ternyata kok jadi nggak semangat lagi kayak dulu. Ya, nggak ada yang menjamin kita bagaimana akhirnya. Yang hanya tahu akhir kita bagaimana hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa.